Selamat pagi, Jemaat GPI Metropolitan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita dengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat 14, "Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat satu peristiwa yang sangat sulit, di mana waktu itu ada kelaparan karena musim kering, dan situasi ini membuat orang sangat panik, terutama ada seorang janda di Sarpat. Dan bertemu dengan seorang nabi, yaitu dengan Nabi Elia. Pada saat bertemu, maka Nabi Elia berkata kepada janda ini agar dibuatkan sepotong roti bagi dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang dialami oleh janda di Sarpat, bahwa janda ini sudah dalam keadaan krisis. Artinya kematian sudah menunggu. Hanya segenggam tepung dan ada minyak dalam buli-buli, dan dalam situasi yang dihadapi, setelah dia buatkan tepung dan minyak ini untuk membuat roti, maka menurut janda di Sarpat ini dengan anaknya, dia akan mati. Tapi di satu sisi ada juga orang yang kekurangan, seorang nabi yang memang sudah kelaparan juga, bertemu dengan seorang janda. Justru dia meminta untuk dibuatkan roti. Saudara lihat dalam situasi krisis seperti ini, bahwa seorang yang tidak mempunyai apa-apa, yaitu Nabi Elia, bertemu dengan seorang janda yang sudah sangat krisis, sudah sangat kritis sebenarnya kehidupan mereka ini. Tetapi di satu sisi ada firman Tuhan yang datang kepada janda di Sarpat,
walaupun dia sudah kekurangan, tapi karena Elia berkata dengan firman Tuhan, maka janda di Sarpat itu dia melakukan juga. Kalau situasi ini terjadi pada zaman modern sekarang ini, dan kalau media sosial mengetahui situasi ini, maka ini akan menjadi viral. Kenapa viral? Nanti akan ada pemberitaan seorang nabi yang tidak berperasaan. Dia meminta kepada seorang janda yang sudah krisis, yang sebentar lagi akan mati, tetapi dia masih sampai hati, masih tega-teganya untuk meminta bekal yang dimiliki oleh seorang janda yang sudah sangat krisis. Mungkin itu akan viral dalam pemberitaan, dan nabi ini akan dicap sebagai nabi yang tidak memiliki sosial dan tidak berperasaan, dan seorang nabi yang egois. Tetapi itulah pendapat dunia tentang situasi. Tapi di satu sisi, kalau firman Tuhan yang ditaati oleh kedua orang ini, nabi dan janda di Sarpat, seorang nabi yang saya katakan tadi yang tidak memiliki apa-apa, dan bertemu dengan seorang janda yang sangat krisis. Tahu artinya krisis? Kalau misalnya ada seorang mau tenggelam, ya, air sudah sebatas mulutnya, udah mau keminum dan sebentar lagi dia akan mati, itu artinya krisis. Nah, tetapi karena firman ini dilakukan oleh mereka berdua, dan firman Tuhan berkata, maka tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Karena perempuan ini, janda di Sarpat ini, melakukan firman Tuhan, mempercayai di saat krisis bahwa firman itu datang kepada dia, maka ketaatannya itulah menyelamatkan kedua orang ini, dan janda di Sarpat itu pun memiliki sumber yang tidak berkesudahan. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam krisis saat ini, maka satu hal yang dapat menjadi pegangan, lakukan firman Tuhan dalam hidupmu, sampai Tuhan nanti memberikan kelegaan dan menyelesaikan wabah ini, sehingga kita bisa beraktivitas dan perekonomian kita bisa pulih seperti biasa, kita bisa beribadah seperti biasa kalau kita taat kepada firman Tuhan. Karena itu pagi hari ini, bersandarlah kepada Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Taati, walaupun mungkin firman ini bertolak belakang dengan pemikiran, tidak bisa kita terima dengan akal. Tapi namanya firman, firmanlah yang menciptakan segalanya. Jika dia berfirman, segala sesuatu terjadi. Terima kasih, terpujilah Tuhan pagi ini, sampai selama-lamanya. Haleluya.